ibadah. Sebelum mulai, yuk kita bernyanyi dari lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Kita nyanyikan sekali lagi ya, dengan wajah gembira dan sukacita. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih, penyataan, dan sayang Tuhan kepada kami. Tuhan telah membangunkan kami di pagi yang indah ini, dan kami juga bisa mengikuti ibadah impa pada hari ini. Tuhan, adillah dalam ibadah impa kami pada pagi hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berikan hikmat bagi kami sebelum kami mau mendengarkan akan cerita firman-Mu. Tuhan juga memberkati kakak Layan yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dia dan berikan roh hikmat baginya agar kami bisa dapat mengerti akan cerita firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, adik-adik, masih ingatkah adik-adik cerita tentang kehidupan bangsa Israel di tanah perbudakan Mesir yang hidupnya tidak enak, tidak bebas, dan lain-lain? Masih enggak? Masih ingatkah? Tentu masih ya, kakak harap adik-adik masih ingat ya cerita tentang kehidupan bangsa Israel pada saat mereka di tanah perbudakan di Mesir. Nah, adik-adik, pada akhirnya Tuhan mendengar keluhan dan tangisan bangsa Israel. Kemudian membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Adik-adik, tujuan utama Tuhan membebaskan bangsa Israel adalah agar mereka dapat beribadah dengan baik, dengan hikmat, dan dengan khusyuk. Juga mereka dapat memberikan persembahan atau korban syukur kepada Allah. Nah, adik-adik tentunya masih ingat ya, siapa yang diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Siapa? Ayo adik-adik. Ya, tentu Musa ya adik-adik ya. Musa dan juga dibantu oleh kakaknya. Kakaknya namanya Harun. Jadi Musa sama kakaknya Harun yang membawa bangsa Israel
keluar dari tanah perbudakan Mesir. Nah, adik-adik, sehubungan dengan peribadahan bangsa Israel, maka Tuhan memerintahkan Musa untuk mentabiskan atau meneguhkan Harun sebagai imam adik-adik dan anak-anaknya untuk melayani tugas khusus di kemah suci atau tempat ibadah. Nah, adik-adik, biar lebih tahu tentang bagaimana caranya Musa mentabiskan atau meneguhkan Harun dan anak-anaknya, yuk dengerin cerita selanjutnya ya. Tuhan berkata kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya, dan bawalah pakaian imam, minyak upacara, seekor sapi jantan muda untuk kurban pengampunan dosa, 2 ekor domba jantan, dan sebakul roti yang tak beragi. Lalu, suruhlah seluruh umat Israel berkumpul di depan pintu kemahku." Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Waktu seluruh umat sudah berkumpul di tempat itu, Musa berkata kepada mereka, "Yang saya lakukan sekarang ini adalah perintah Tuhan." Lalu, ia menyuruh Harun dan anak-anaknya tampil ke depan dan membasuh diri. Sesudahnya, ia mengenakan pakaian imam pada Harun, kemeja, ikat pinggang, dan jubah, juga efod yang diikat di pinggangnya dengan ikat dari kain halus. Lalu dipasangnya tutup dada pada Harun, dan ke dalam tutup dada itu dimasukkannya Urim dan Tumim. Lalu ditaruhnya serban di kepala Harun, dan pada serban itu disematkannya hiasan emas adik-adik yang menandakan bahwa Harun sudah menjadi milik Tuhan. Semua itu dilakukan Musa menurut perintah Tuhan kepadanya. Lalu Musa mengambil minyak urapan dan mengoleskannya pada kemah Tuhan dan segala perlengkapannya. Dengan demikian, semuanya dikhususkannya bagi Tuhan. Adik-adik, dalam cerita tadi, mungkin ada kata-kata yang tidak dimengerti sama adik-adik. Contohnya, efod. Nah, efod itu adalah sepotong pakaian serupa rompi, ya, kayak baju rompi gitu adik-adik. Itu dibuat dari kain yang beraneka warna, yang sangat berharga. Terus ada juga kata-kata seperti Urim dan Tumim. Urim dan Tumim ini adalah 2 benda yang dipakai imam untuk mengetahui kehendak Allah. Nah, adik-adik, itu adalah cerita tentang Musa mentabiskan Harun sebagai imam dan anak-anaknya. Adik-adik, inti cerita kita di hari ini adalah beribadah dengan baik kepada Tuhan. Adik-adik, ibadah dengan baik itu tidak hanya kita ke gereja atau kita ke IMPA, mendengarkan firman Tuhan, menyanyi, berdoa. Tidak hanya itu adik-adik. Tetapi yang dituntut dari kita adalah perilaku kita, tingkah laku kita, perkataan kita sehari-hari, terutama kepada orang yang lebih tua daripada kita.
kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak layan. Adik-adik harus dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak layan, atau kepada orang yang lebih tua daripada adik-adik. Itu juga merupakan salah satu contoh dari ibadah yang baik. Jadi, marilah kita berperilaku yang baik, berkata yang sopan terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap kakak layan, terhadap saudara-saudara. Kita berusahalah untuk berperilaku yang baik dan berkata-kata yang sopan dan berkata-kata yang baik. Karena itu juga merupakan ibadah yang baik kepada Tuhan. Amin. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku bila tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih ketika pada hari Minggu ini kami boleh diingatkan mengenai peribadahan. Ketika kami juga boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan segar tanpa terkurang satu apapun juga, sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bapak ingatkan kami agar kami boleh rajin mengikuti IMPA, walaupun kami harus melakukan IMPA di rumah. Tak lupa juga ingatkan kedua orang tua kami, keluarga kami yang ada di rumah untuk membantu kami, memfasilitasi kami ketika kami harus melakukan IMPA di rumah. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Berkati mereka di rumah mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk kakak layan Pelkat PA yang pada sore hari nanti akan mengikuti peneguhan. Berkati mereka agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kami juga mau bersyukur dan berterima kasih untuk minggu yang kami boleh lewati. Ketika kami meloleh beraktivitas, melakukan segala kegiatan yang kami harus lakukan di rumah. Tuhan berkati kami, jagai kami dan lindungi kami. Berkati negara kami Indonesia ketika kami sekarang berada di tengah pandemi corona. Berkatilah Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu dan kami dapat boleh berkumpul bersama-sama, baik itu untuk melakukan IMPA maupun pergi ke sekolah. Bapak mau ingatkan kami ketika kami mau melakukan peribadahan kami boleh beribadah dengan baik. Kami boleh beribadah di rumah selayaknya kami beribadah di gereja. Kami menggunakan pakaian yang layak untuk bertemu denganmu.
Kami juga mau mempersiapkan Alkitab dan persembahan serta kidung ceria ketika kami mau beribadah. Tak lupa juga kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Berkati juga orang tua kami di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas yang mereka lakukan, baik itu mereka lakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Pada akhirnya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami. Segala berkat yang Kau berikan kepada kami tak sebanding dengan berkat yang kami berikan kepada persembahan ini. Tapi biarlah persembahan kami ini berguna bagi pembangunan gereja kami. Berkati Bapak Pendeta, Majelis Jemaat yang akan mengelola uang ini sehingga dapat berguna bagi gereja kami. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.